Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 4 Unisnu Jepara. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara untuk membuat tabel dan diagram dari sebuah data. Nah, langsung saja ya teman-teman tutorialnya. Nah, jadi misal di sini ada data atau soal seperti ini ya. Nah, kita disuruh untuk membuat tabel atau diagram, baik diagram histogram, poligon, dan ogif gitu ya. Caranya yaitu kita langsung saja masuk ke Excel. Nah, yang perlu teman-teman siapkan pertama yaitu membuat tabel seperti ini dulu. Setelah itu masukkan data yang tadi ke sini ya, biar nanti nggak bolak-balik. Nah, data ini. Selanjutnya, untuk membuat tabel dan mengisi kolom-kolom kosong ini diperlukan rumus namanya Starges ya. Starges ini ada R, K, dan C. Cara mencari R itu caranya yaitu hex score dikurangi log score. Misalnya di sini hex score-nya adalah 109 ya. Ini kita beri tanda warna kuning saja misalnya. Dan log score-nya angka paling terkecil ya. Hex score adalah angka paling terbesar. Kita kasih log score-nya tanda warna misalkan ini. Nah, jadi R ini caranya yaitu hex score dikurangi log score. Jadi kita enter saja. Nah, jadi ini ya hasilnya ya, 109 dikurangi 52 57. Untuk selanjutnya K ini pakai rumus 1 plus 3,3 kali log N. Kita tulis saja rumusnya. Misalnya 50 ini adalah jumlah datanya ya, yang ada di tabel sebelah ini ada 50. Jadi log 50 lalu kita enter. Nah, hasilnya 6,607. Bila dibulatkan berarti jadi 7 ya. Selanjutnya rumus C, R dibagi K. Sama dengan aja R dibagi K nya 6, ini ya. Lalu enter aja. Nah, hasilnya 8,628 dibulatkan berarti jadi 9 ya. Nah, setelah ketahuan ini K dan R, K dan C nya, maka ini bisa diisi ya. Ini diisi nilai yang paling terendah yaitu 52 log score-nya ya. Lalu yang samping ini karena CC adalah rentangnya adalah 9, maka 52 dihitung sampai ke 9 ya. Dari 52 juga ikut kehitung. Jadi 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60 ya. Dan yang bawahnya ini setelah 60 berarti 61. Dan sama kayak itu ya, rentangnya 9. Jadi dihitung 61 sampai 9.
Nah, setelah sudah terisi, maka kita selanjutnya mencari frekuensinya. Frekuensinya ini cara mencarinya ibaratnya dari nilai 52 sampai 60 itu ada berapa sih, begitu ya. Jadi kita bisa mengetahui dengan cara kita ke datanya. Nah, misalnya dari 52 sampai 60 ya. 52 sampai 60. 62 ada. Lah ini ada. Kita kasih warna ini biar sama, biar nanti enak nyarinya. Berarti di sini cuman ada 2 ya kayaknya ya. Udah dikasih. Berarti 2. Selanjutnya juga begitu. 61 sampai 69 ini ada berapa? Kita cari. 61 sampai 69. Nah, 62 ini juga termasuk ya. Kita kasih warna hijau aja mungkin. Nah, kayak gitu ya. Dan seterusnya nanti dihitung lalu ditaruh di frekuensinya sini gitu. Nah, kalau sudah terisi semua frekuensinya ini, maka selanjutnya mencari frekuensi kumulatif atas ya. Caranya yaitu dengan menjumlahkan frekuensi dari atas. Misalnya ini 2, berarti kita tulis saja 2. Bawahnya kita kasih sama dengan 2 plus 13, lalu di enter. Nah, begitu ya. Dan bisa ditarik. Setelah sudah frekuensi kumulatif atas, sekarang frekuensi kumulatif ke bawah. Cara mengisinya dari bawah berarti ya teman-teman. Frekuensinya dari bawah. Berarti di sini 1, ini berarti 1. 1 di sini sama dengan dijumlah ya, berarti 1 tambah 9 gitu. 1 plus 9, lalu di enter aja. Nah, lalu ditarik ke atas aja, nanti hasilnya muncul. Nah, selanjutnya cara mencari frekuensi relatifnya yaitu dengan cara membagi frekuensi dibagi banyaknya data ya teman-teman. Jadi frekuensi ini 2 ya, tulis saja 2 pakai sama dengan aja biar cepat. Ya teman-teman, ini 2 frekuensinya dibagi banyaknya data 50 ya. Ini lalu di enter aja, enter. Nah, langsung saja ditarik biar cepat. Karena belum muncul, ini harus dikasih dolar ya untuk mengunci. Nah, dikasih dolar ya teman-teman ya, depannya dikasih dolar lalu di enter. Setelah itu ditarik ulang. Nah, keluar. Setelah frekuensi relatifnya sudah diketahui, maka kita mencari titik tengah. Caranya yaitu menambahkan batas bawah ini dan batas atas dibagi 2 gitu ya. Caranya sama dengan ini. Oh, bentar. Dikasih ini ya teman-teman, kasih dalam kurung, lalu ini
ditambah ini kurung tutup, lalu dibagi 2, lalu enter ya. Ini ya kayak gini ya, lalu enter sebelah sana. Nah, itu keluar nilainya, lalu bisa ditarik biar cepat. Nah, karena ini pakai Excel, jadi ditarik langsung keluar semua. Nah, setelah semua sudah terisi tabelnya, selanjutnya yaitu membuat itu ya, diagram ya teman-teman, grafik histogram maksudnya, atau diagram batang ya. Caranya teman-teman bisa menyiapkan seperti tabel seperti ini, X dan Y ya. Nah, X ini adalah nilai batas atas dan batas bawah ya, ini dan ini ya. Lalu Y-nya itu adalah frekuensi, frekuensinya berarti ini. Untuk batas bawahnya ini adalah 52 ya teman-teman, kita tulis 52. Jadi kalau batas bawah, tepi bawah dikurangi 0,5, kalau batas atas, tepi atas ditambah 0,5. Jadi di sini untuk batas bawahnya 52. Kita tulis saja 52 ya, dikurangi 0,5, lalu di enter aja. Nah, jadi 51,5 ya hasilnya. Untuk Y-nya, karena di tabel ini tidak ada 51,5, maka frekuensinya adalah 0. Selanjutnya membuat batas atasnya ya teman-teman. Nah, batas atasnya ini dari nilai ini 60 ya, jadi sama dengan 60 ya ditambah 0,5, langsung aja enter. Nah, benar-benar ada kesalahan dikit. Nah, begitu ya, lalu bisa ditarik saja. Set. Nah, keluar. Yang ini diisi frekuensinya ya, dari ini. Nah, kita copy aja di sini, lalu paste. Nah, sudah keluar sama kan. Setelah ini sudah terisi, langsung saja kita blok, lalu kita pergi ke insert ya, pilih ini. Nah, kolom 3G atau 2D ya, 3D atau 2D. Misalnya saya klik yang ini, nah keluar ini. Nah, yang kita perlukan kan 1 batang, tapi di sini ada 2 batang, maka kita bisa hapus saja. Klik kiri lalu klik kanan, delete, hilang. Nah, di sini kan sumbu asisnya tidak sesuai ya, padahal di sini adalah 51, tapi di sini 1, 2, 3. Nah, kita bisa rubah dengan cara klik kanan lalu klik kiri lalu klik kanan, lalu select data ya, select data, klik, lalu muncul seperti ini.
Nah, seperti ini, klik add. Series name, kita blok data yang ini, yang Y nya aja ya, series name nya udah. Lalu ini yang ini itu yang Y, tadi kan yang X, yang ini yang Y, yang ini aja ya. Lalu di OK. Nah, setelah muncul seperti ini, X nya ini di remove aja, remove, dan data yang ini kita masukkan ke edit. Nah, nanti muncul seperti ini. Lalu kita blok yang X nya lagi, X nya aja ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tekan OK, lalu OK lagi. Iya. Nah, sudah sesuai datanya, sudah sesuai ya. Lalu ini kalau tidak mempengaruhi bisa dihapus. Nah, karena ini terlalu renggang, kita bisa menghimpitkan dengan cara format data series. Nih. Nah, gap width-nya ini dinolkan ya. Nah, lalu tekan X. Aduh, susah ya gitu. Nah, sudah. Ini kan, untuk mengetahui frekuensinya kita klik aja mana ya, add label. Satu-satu ya teman-teman. Add label, add data label. Sebenarnya ini sudah ada di sini, tapi ini untuk memperjelas bahwa ini 13 ya. Add mana add? Data label. Ini trailing ini apa? Nah, bisa di itu sendiri ya. Nah, ini bisa dikasih nama ya teman-teman, grafik histogram gitu. Kita juga bisa mengeditnya, misalnya suka yang kita bisa ganti pakai ini ya teman-teman. Ini jadi gini, bisa diklik kayak tadi, format data series nya dinolkan. Nah, sudah selesai ya, sudah jadi grafik histogramnya. Selanjutnya kita membuat grafik poligon ya teman-teman. Caranya sama seperti tadi. X ini titik tengah dan Y nya adalah frekuensinya. Kita isi X nya titik tengahnya ya teman-teman.
jadi untuk batas bawahnya ini pasti 51,5 sama kayak tadi ya teman-teman. Dan batas atasnya bukan batas atas tapi titik tengah ya, ini pakai ini titik tengah, copy aja. Nah ini X nya tadi sudah saya jelaskan, titik tengah ya yang ada di yang ini ya, titik tengah. Lalu Y nya adalah frekuensi ya, yang ini. Kalau sudah jadi seperti ini, langsung saja kita blok, lalu kita kayak tadi, kayak grafik histogram. Caranya kita ke insert, lalu pilih ini ya, terus ini, nanti muncul seperti ini. Taruh di sini aja ya. Nah, kita hanya butuh satu grafik ya, jadi yang ini tidak usah. Ini klik kanan, klik lalu delete. Nah, udah hilang. Sama seperti yang tadi, karena ini sumbu asisnya belum sama, kita klik kanan lalu klik kiri, lalu select data, lalu tekan add data ya. Untuk series name nya kita pakai yang X ini, lalu untuk yang value nya ini pakai yang Y ya, yang Y ini. Nah ya, kalau sudah kita tekan OK. Nah, setelah muncul seperti ini, X nya kita remove aja, jadi yang ini datanya kita edit ke sini biar pindah. Muncul seperti ini, axis label rank, kita kasih yang X nya ini di blok, lalu di OK, lalu OK teman-teman. Nah, sudah berubah kan teman-teman. Kita bisa menghapus ini ya, kalau enggak kita bisa rubah ini nama. Nah, sudah jadi grafik poligonnya. Kita bisa ganti, bisa edit ya, suka yang mana begitu. Misalnya susah ya. Nah, di sini keluarnya nggak tahu. Misalnya kalau aku suka yang hitam teman-teman, jadi pakai yang ini aja. Sudah jadi. Nah, untuk ininya kita kasih Nah, sudah jadi teman-teman grafik poligonnya ya. Lalu setelah membuat poligon, kita buat grafik OGIF ya.
60,5 69,5 78,5 87,5 96,5 36 Sudah kita kasih nama grafik OGIF, kita bisa mengeditnya ya teman-teman, kayak tadi misalnya suka yang seperti apa begitu. Nah, misalnya saya suka yang ini. Nah, ini colornya tak kasih kuning aja. Sudah, kita bisa kasih add data label. Nah, jadi muncul angka-angka ya teman-teman. Yang tadi juga bisa dikasih data label. Grafik poligonnya juga bisa kasih data label. Nah, muncul ya teman-teman ya. Nah, itu tutorial dari saya teman-teman. Bisa dicoba. Itu cara membuat tabel, grafik historis, poligon, dan OGIF ya teman-teman. Nah, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu kembali.